Kayak dibuka. Saya belum ngambil, Kak. Oh, belum. Ya nggak apa-apa. Iya. Nanti kakak pakai PowerPoint juga kok. Di sekolahnya udah masuk belum? Udah, Kak. Udah ya. Ada yang belum? Udah pada masuk semua. Oke, kalau gitu di sekolah geografinya udah sampai mana nih? Saya baru besok, Kak, geografinya. Oh, baru besok. Yang lain gimana? Udah sampai mana? Baru perkenalan doang sih, Kak. Belum belajar. Belum belajar. Oke. Yang lainnya ada lagi? Mungkin yang udah belajar gitu. Baru perkenalan doang. Perkenalan ya? Oke deh, nggak apa-apa. Kalau sudah dibuka buku geografinya, itu kan di pertama babnya tentang peta ya. Tapi sebenarnya nanti kalian pasti di sekolah tuh bab satunya tentang konsep wilayah kelas 12. Coba dicari bab yang konsep wilayah. Ketemu. Bab konsep wilayah. Ada sudah ketemu belum? Sudah? Oh iya, bukunya yang belum megang selain Rangga, tadi siapa lagi? Saya megang belum, semua. Kak. Alia juga belum. Terus Nanda udah punya? Udah, Kak. Oke. Berarti Steven sama Hasna juga sudah ya? Sudah dibuka tentang konsep wilayah. Udah ketemu belum? Halaman Oke, kalau sudah sambil kakak masukkan dulu. Caption. Oke, udah masuk belum? Masuk nggak di kalian? Udah, Kak. Kok masih hitam ya di sini? Tapi sudah masuk lah ya. Tadi sempat ada, sekarang hitam lagi. To avoid dan wait. Oke. Nah, yang sekarang masuk. Sudah, Kak. Masuk, Kak. Nah, sip. Kalau di buku SD itu halaman agak di belakang sih. 257, Kak. Halaman berapa, sorry? 257. Konsep wilayah kan? Iya, betul. Konsep wilayah. Iya, 257.
257, ya betul. Konsep wilayah dan perencanaan pembangunan bab 7, karena nanti di sekolah bab pertama kalian pasti ini. Oke, bisa kakak mulai ya tentang konsep wilayah oleh kakak Katifah. GT kodenya. Yang pertama, tentang si wilayahnya dulu ya. Mungkin kalian tahu atau kalau misalnya sekedar nyebut itu loh di wilayah A, rumah kamu di mana di wilayah A, atau rumah kamu di mana itu loh di daerah B. Nah, terkadang orang nyebutnya ada wilayah, ada region, ada daerah untuk menentukan suatu lokasi gitu kan. Sebenarnya secara arti itu berbeda loh antara wilayah dengan daerah itu. Jadi kalau wilayah itu kalau sama region sama. Region kan hanya in English aja gitu region. Jadi kalau wilayah itu adalah suatu bagian dari ruang yang ada di permukaan bumi, lalu punya karakteristik atau ciri khas yang dapat dibedakan dengan kondisi ruang di sekitarnya. Contoh misal wilayah A ini wilayah yang bersih misalnya, RT misalnya kita nyebutnya RT 1 ini wilayah yang bersih, sedangkan RT di sekitarnya adalah wilayah kumuh. Nah, baru kita bisa kategorikan itu adalah wilayah. Tapi kalau daerah adalah kakak tidak mencantumkan di sini, mungkin kalian juga sudah familiar kalau kata daerah itu kan lebih ke menunjukkan suatu lokasi yang memang punya batas administrasi. Contoh daerah Kota Depok, daerah Jakarta Timur, daerah Jakarta Selatan gitu loh. Gitu ya. Bisa kalian bedakan. Nah, ini kalau menurut para ahli nih. Ada menurut Vidal de la Blache, ada Taylor, ada Feynman. Kalau kalian perhatikan, sebenarnya si arti antara para ahli ini kita simpulkan tuh sama gitu, bahwa wilayah adalah kalau kata Vidal nih, tempat yang di dalamnya ada hal yang berbeda-beda, namun dalam bentuk buatannya itu tergabung. Maksudnya gini, kayak tadi kakak bilang wilayah bersih, lalu ada wilayah kotor, lalu ada wilayah yang sedang-sedang saja gitu, tidak terlalu bersih. Nah, artinya kan itu punya areanya masing-masing gitu. Itu yang disebut wilayah. Begitupun dengan Taylor. Tuh yang di garis bawahi ya, dibedakan dengan daerah sekitarnya. Begitupun dengan Feynman. Ada yang dibedakannya gitu. Ini dapat dibendakan tipe ya, dapat dibedakan maksudnya. Oke, kalau wilayah secara arti sudah kakak jelaskan. Nah, lalu ada dua tipe nih si wilayah. Ada wilayah fungsional, ada wilayah formal. Di buku pun juga begitu kan, ada fungsional dan formal. Kalau nama lainnya itu adalah fungsional nodal, atau kalau wilayah formal bahasa lainnya adalah homogen atau seragam, atau juga uniform. Nah, kalau kalian lupa nih, ingat aja homo itu kan artinya sejenis ya. Berarti itu adalah nama lainnya formal. Begitupun dengan uniform. Uniform itu kan bahasa Inggris yang artinya seragam. Berarti itu adalah nama lainnya dari wilayah formal juga. Gitu. Sedangkan kalau fungsional nama lainnya adalah, jadi yang banyak nama lain itu si wilayah formal aja. Gitu, takutnya kalian ketukar. Oke, kakak jelaskan satu-satu bahwa kalau wilayah fungsional ini adalah memiliki ketergantungan antara pusat dengan wilayah sekitar. Jadi ada wilayah inti, lalu ada kaitannya dengan wilayah sekitarnya. Itu fungsional. Lalu kalau formal, wilayah yang sifat dan ciri-cirinya dalam satu wilayah itu sama, seragam. Makanya si formal ini kan nama lain tadi homo ya, kita bilang. Homo atau uniform, seragam. Contohnya kalau wilayah formal kayak wilayah pertanian, memang karena ternyata dalam 1 hektar
pertanian semua. Nggak ada kan tiba-tiba ada pohon kelapa di situ. Nah, itu yang dimaksud wilayah formal atau wilayah industri, kawasan industri yang ada di daerah Kerawang ya. Kalau kalian ke Bandung itu kan pasti lewat pabrik. Itu kan berderet pabrik. Nah, itu bisa dikatakan wilayah formal. Tidak ada tiba-tiba ada satu komplek berdiri, itu nggak ada. Karena memang izinnya tidak boleh. Itu izin yang diberikan hanya untuk wilayah pabrik gitu. Nah, kalau fungsional lebih ke fungsi bahwa ini loh kota berkaitan dengan wilayah desa. Begitupun sebaliknya, walaupun kota punya ciri khas sendiri ya pastinya gedung-gedung tinggi, fasilitas sudah bagus, sedangkan kalau desa kan lebih ke banyak pertanian perkebunan. Kondisi alamnya berbeda tapi mereka saling terkait, itu fungsional. Ada contoh lainnya nggak menurut kalian? Halo? Oke, yang penting masih pada nyimak deh. Sampai sini bingung nggak tentang wilayah nih? Enggak, Kakak udah paham sedikit. Oke. Sedikit. Oke, masih bisa Kakak lanjut dulu ya. Nah, ada nih. Setelah tadi wilayah, ada yang namanya pewilayahan. Nah, lo, semoga jangan bingung ya. Ada wilayah, ada pewilayahan. Oke, ada wilayah, ada pewilayahan. Sekarang Kakak akan jelaskan pewilayahan. Jadi maksud pewilayahan ini, kalau bahasa Inggrisnya adalah regionalisasi, merupakan cara kerja dalam mengelompokkan wilayah-wilayah yang serupa atau memiliki ciri-ciri yang sama dalam suatu kelompok wilayah atau region. Jadi ingin mengkotak-kotakan gitu. Oke, Kakak contoh lagi tadi seperti wilayah yang bersih, misalnya mendapatkan adipura gitu kan, saking bersihnya sebuah wilayah. Ini wilayah yang bersih, lalu ada wilayah yang daerah kotor, wilayah kumuh, lalu ternyata dari seperempat wilayah kumuh tersebut, ternyata sudah membaik nih, sudah bersih juga. Lalu akhirnya mereka ditarik ke wilayah yang bersih, menjadi satu grup dengan wilayah yang bersih. Nah, itu yang dimaksud dengan regionalisasi, pengkotak-kotakan prosesnya. Nah, gunanya apa sih kalau kita belajar wilayah-wilayahan? Karena nanti ketika kalian mengenal Indonesia lebih luas lagi, Indonesia itu kan banyak jenisnya. Kayak Indonesia aja dibagi dalam waktu ya, sederhananya dalam waktu aja ada WIB, ada WITA, ada WIT. Nah, artinya kan itu sudah pewilayahan. Yang mana di dalam WIB ada wilayah Sumatera, ada wilayah Jawa, ada wilayah Kalimantan Barat, begitu. Itu ya bedanya ya. Nah, tujuan si pewilayahan ini yang pasti untuk meratakan pembangunan. Jadi ketika yang tadi Kakak bilang wilayah bersih sudah, wilayah kotor yang sudah menuju bersih digabungkan supaya pembangunannya agar lebih cepat lagi gitu loh mereka. Dan mengurangi kesenjangan, memudahkan koordinasi antar wilayah dalam pembangunan, mengelompokkan objek atau fenomena geosfer yang homogen yang seragam ya tadi, sehingga mudah diidentifikasi. Karena jangan sampai ada wilayah bersih tapi masih tergolong wilayah kumuh. Kalau gitu mereka nggak akan maju-maju dong gitu. Akan terjebak di situ terus. Oke. Kalau caranya tadi ya sudah sebagian Kakak jabarkan juga. Sekarang tadi ada wilayah, ada pewilayahan. Nah, yang ketiga dari wilayah-wilayah tadi
sudah bisa membedakan nih antara wilayah dan wilayah. Nah, di dalam wilayah ada yang namanya pusat pertumbuhan. Nah, pusat pertumbuhan yang mana dia memiliki tingkat pertumbuhan cepat dan dapat dijadikan pusat pembangunan sehingga mempengaruhi wilayah sekitarnya. Jadi posisi si pusat pertumbuhan ini pasti menjadi sentral dari wilayah lainnya gitu. Jadi kayak misal kita tinggal di daerah mana ya? Kalian daerah Arundina nih pasti. Ada ya, pasti ada satu item atau satu barang yang mana mungkin kalian tidak bisa membelinya di daerah Arundina, begitu. Sehingga kalian harus pergi ke Jakarta Pusat yang lebih ramai lagi. Karena Arundina ini kita Jakarta udah kota sih ya. Atau gini, misalnya kakak deh orang Depok gitu, yang masih Jawa Barat gitu. Nah, yang mana orang Depok walaupun kita juga sama-sama sudah kota, tapi ada part yang mana kita warga Depok masih ketergantungan dengan Jakarta. Kayak dulu pusat-pusat baju-baju kayak toko apa ya, misal H&M pasti udah familiar ya, atau Pull and Bear. Dulu di Depok belum masuk, tapi kan ada yang namanya kebutuhan ya, keinginan untuk memiliki, untuk membeli. Akhirnya kita harus ke Jakarta dulu. Atau misalnya kalau dulu sekedar mau ngopi-ngopi Starbucks aja harus ke Jakarta dulu, kayak gitu. Nah, itu yang namanya pusat pertumbuhan. Dan akhirnya dia menimbulkan wilayah sekitarnya ikut tumbuh gitu. Nah, ciri-cirinya hubungan internal dalam berbagai sektor. Sektornya banyak. Efek pengganda akhirnya menimbulkan keterlibatan sektor lain. Lalu konsentrasi geografis. Konsentrasi itu artinya kan semua akhirnya terpusat di dia ya, pertumbuhan. Lalu mendorong daerah belakangnya. Ya akhirnya wilayah Depok, Bogor, Bekasi ikut hidup. Padahal awalnya hanya Jakarta gitu kan yang kota. Gitu. Nah, di dalam teori pusat pertumbuhan ini ada dua, harus diingat. Ada yang namanya kutub pertumbuhan, ada yang namanya tempat sentral. Ini kalau kita perhatikan sama-sama di tengah ya. Yang pertama kan kutub pertumbuhan, pasti di tengah kutub. Lalu tempat sentral, sentral aja artinya sudah tengah. Hanya saja menurut Perox dan menurut Christoller gitu. Namanya dua para ahli yang dulu berpendapat dan ternyata para ahli itu mengiyakan bahwa teori tersebut benar. Maka dipelajarilah sampai saat ini. Nah, kakak akan menjelaskan sih teori-teori tersebut, cuma dua kok. Satu, si kutub pertumbuhan menurut Perox bahwa kutub pertumbuhan adalah pembangunan kota atau wilayah dimanapun adanya. Bukanlah merupakan suatu proses yang terjadi secara serentak, namun dibuat tempat-tempat atau kawasan yang menjadi pusat pembangunan, dinamakan pusat-pusat atau kutub pertumbuhan. Mungkin bisa dibaca juga ya. Oke, maksud si kutub pertumbuhan ini ngerti nggak? Yang mana ada suatu kawasan, misal yang Jakarta ya, kita bahas deh. Jakarta ini udah kota nih semuanya. Tapi tidak semuanya rata kan, tidak semuanya hidup. Tetap mereka punya sentral, punya tengah-tengahnya. Yaitu pernah dengar SCBD ya? SCBD
Nah, itu kan singkatan dari Senayan Central Business District. Nah, berarti di mana Jakarta itu mempunyai Central Business District ada di Senayan. Nah, itulah sih kutub pertumbuhannya DKI Jakarta gitu. Dan masih banyak wilayah lain-lainnya yang masih dibangun ya OTW jadi CBD juga gitu. Jadi kalau kalian nanti di jalan sering lihat CBD ya berarti itu akan menuju sebuah wilayah yang ditujukan sebagai pusat gitu. Nah, kutub pertumbuhan, penarikan dan pemusatan kegiatan pada satu wilayah karena adanya kesamaan wilayah. Kayak misal Senayan, kalian kebayang nggak Senayan tuh kan banyak gedung-gedung tinggi, banyak perkantoran di dalamnya, ada perdagangan. Kantor itu kan nggak selalu tentang kantor-kantor pemerintah ya, tapi ada juga kantor yang memang pada bidang jasa, pada bidang tadi jasa pelayanan atau mungkin memang dia menjual produk seperti itu. Yang intinya mereka adalah bekerja dan wilayah tersebut seragam. Emang Senayan tuh daerah begitu semua. Nggak ada tuh Tanah Abang di tengah-tengah, nggak ada tiba-tiba ada pasar gitu kan, nggak ada. Itu udah jauh geser lagi. Lalu adanya interrelasi. Interrelasi itu kan saling terkait ya antara satu dengan yang lainnya. Lalu adanya wilayah khusus yang berbeda. Karena sisi wilayah tadi tuh SCBD berbeda dengan wilayah sekitarnya. Nah, akhirnya menjadilah itu kutub pertumbuhan. Oke, ada yang mau nanya nggak tentang kutub pertumbuhan nih? Kakak ceki-ceki dulu yang lain. Gimana? Ada yang mau nanya kutub pertumbuhan? Oke. Kalau tidak ada, lanjutkan yang kedua. Yang kedua lebih panjang lagi. Jadi diharapkan yang kutub pertumbuhan sudah pada paham nih ya. Tadi ngangguk-ngangguk. Oke, 2, tempat sentral. Secara pengertian boleh dibaca, ini adalah lokasi yang senantiasa melayani berbagai kebutuhan penduduk harus terletak pada suatu yang terpusat atau sentral atau tengah, gitu kan. Jadi kalau menurut Chris Toller nih, sesuatu yang memang tempat itu menjadi pusat kebutuhan kita, kayak makanan adanya di sana, misalnya makanan yang langka ya. Terus pakaian banyak di sana, jasa banyak dijual di kota tersebut. Nah, artinya kan wilayah tersebut tuh bisa menjadi tempat sentral karena apa-apanya kita selalu ke sana. Jadi apa yang menentukan banyaknya kota, apa yang menentukan besarnya kota, apa yang menentukan persebaran kota. Jadi kenapa dia bisa menjadi kota gitu kan? Kota itu berarti suatu wilayah yang sudah ramai ya. Ramai, banyak penduduknya pastinya, perekonomian maju. Nah, kenapa bisa maju? Ya itu tadi, karena wilayah mereka menjadi tempat sentral bagi kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Gitu. Ada yang dinamakan range dan threshold. Range atau bahasa Indonesianya jangkauan. Sedangkan threshold ini adalah ambang. Maksudnya apa? Maksudnya range adalah seberapa jauh sih warga pinggiran bisa menjangkau perkotaan gitu. Karena kalau dekat, berarti kan aksesibilitasnya sering terjadi tuh antara kampung dengan tengah kota. Dan akhirnya menyebabkan si kota semakin besar, semakin besar, semakin besar. Begitu. Sama dengan
threshold, ambang. Kalau ambang itu seberapa banyak yang emang mereka butuhkan sampai harus ke daerah sentral gitu, ke pusat kota. Gitu. Ini ada penjelasannya. Tadi range itu lebih ke jarak, kalau threshold seberapa banyak gitu kan. Jadi jumlah minimalnya yang diperlukan untuk keseimbangan suplai barang. Oke, secara arti tempat sentral ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau nanya nggak? Ayo nanya-nanya. Maksudnya Oke. jumlah minimal penduduk yang diperlukan tuh maksudnya kayak jumlah di sentralnya atau jumlah orang yang ada di sekitar sentralnya, Kak? Oh, itu adalah jumlah di tempat sentralnya. Jadi kalau misal si daerah tempat sentral dia penduduknya tidak mencukupi, misal dia wilayah sudah maju nih, tapi kalau penduduknya tidak mencukupi untuk supply barang untuk mengirim orderan, misal ada orderan dari kampung nih mau pesan apa, terus kalau untuk hal sepele seperti kendaraan terbatas, drivernya terbatas, nah akhirnya kan tidak terjadi ini dong, interaksi antara si pusat kota dengan si kampung tadi, yang akhirnya mereka terhambat. Nah, itu yang juga jadi masalah. Jadi, faktor majunya tempat sentral itu dipengaruhi sama dua ini, antara jarak sama minimal penduduk. Gitu. Ada lagi yang lain? Yang mau nanya? Ayo nanya. Sebelum semakin banyak materinya. Nanti kita latihan soal ya, pakai buku SG. Oke, kalau tidak ada lagi. Tentang masih tempat sentral. Karena tempat sentral nih banyak sekali. Nah, tempat sentral dengan daerah yang dipengaruhi. Jadi tempat sentral tuh pasti di tengah ya, yang titik hitam. Titik hitam. Kemudian wilayah daerah yang dipengaruhinya ini yang garis-garis putus-putus biru. Oke, bisa terlihat gambarnya. Jadi tempat sentral dan daerah yang dipengaruhi ini dapat dibagi menjadi hierarki 3, 4, 7 menurut Chris Stoller tadi. Oh ya, nama ahlinya kalian juga harus diingat ya. Kalau tadi pusat pertumbuhan menurut Perox, kalau ini adalah menurut Chris Stoller. Terkadang di soal suka dipertanyakan karena seterkenal itu mereka, Perox dan Chris Stoller. Oke, K3 dulu kakak jelasin. Jadi K3 itu artinya adalah pasar yang optimal. Kenapa? Jadi circle-nya ini masih kecil nih. Kalian lihat sentralnya kan si titik hitam biru ini ya, berdua ini. Lalu ada garis merah yang dia mengitari di tengah-tengah antara tempat sentral dengan daerah yang dipengaruhi. Kalau pakai rumus, walaupun rumusnya ini nggak pernah dipertanyakan sih. Jadi maksudnya rumus perhitungan Chris Stoller ini, jadi kan ada 6 wilayah misal, di 6 daerah yang bertetanggaan dengan si tempat sentral misal. Nah, mereka tuh akan kecipratan sedikit-sedikit dulu awalnya. Ya kan? 6 dibagi sepertiga tambah 1 sama dengan 3. Kecipratan sedikit-sedikit yang awalnya hanya sebuah pasar yang optimal di sini. Kenapa pasar? Pasarnya kalian jangan ngebayangin itu pasar buat jual sayur, jual ikan. Tidak begitu ya. Pasar di sini adalah kebutuhan
Seperti misal mau beli lemari, mau beli sofa, apa-apa harus ke pusat kota karena di daerah pinggiran belum ada, kayak gitu. Jadi semua hal yang dibutuhkan, nggak cuman kebutuhan pangan. Oke, tadi pasar, lalu menuju ke K4. Kok K4 nggak ada garisnya sih? Sepertinya terhapus. Nah, kalau K4 nih adalah jalur lalu lintas. Oke. Hierarki 4 ini adalah jalur lalu lintas yang efisien. Tempat sentral ini disebut pula lalu lintas yang optimum. Jadi semakin pasar itu berkembang, akhirnya hiduplah jalan-jalan utama, jalan-jalan untuk menghubungkan si pusat kota dengan wilayah pinggirannya gitu kan. Akhirnya saling terhubung tuh, banyak jalan A, jalan B, jalan C. Nah, nanti setelah terhubung, muncullah hierarki 7. Yang mana ini adalah wilayah administratif yang optimum. Administratif tuh dari segi, jadi tadi jalan sudah berkembang nih ya, akhirnya terciptalah satu daerah baru dan memunculkan pemerintahan baru. Contohnya gini, kalian mungkin pernah dengar ya kayak pemekaran kecamatan. Nah, awalnya mungkin tidak ada kepikiran untuk pemekaran, tapi karena ternyata oh wilayah ini nih mampu nih untuk berkembang karena dia punya potensi. Misal wilayah tersebut penghasil kayu karena banyak hutannya di sana, penghasil kayu dan sering di-booking oleh perusahaan mebel. Berarti kalau kita lepas menjadi sebuah kecamatan baru, dia akan berkembang. Dan akhirnya punyalah kecamatan, Bapak Camat, punya Pak Lurah, punya RT RW dan susunan kepemerintahan lainnya. Nah, akhirnya wilayah tersebut menjadi semakin optimal gitu. Hierarki K3, K4, K7. Ada yang mau ditanyakan tentang bagian hierarki ini? Kak, jadi garis-garis merahnya itu maksudnya apa ya, Kak? Maksudnya masih belum paham gitu sama bagan. Oke. Nah, ini kayak gambarnya salah deh. Karena ada yang bilang bentar kakak. Hierarki. Waduh, azan. Kenceng nggak azannya? Rumah kakak deket masjid nih. Jeda azan dulu, boleh ya? Sekitar 1 menit. Ya. Sebentar ya.
Oke, kita mulai lagi. Sudah selesai azannya. Nah, sudah muncul lagi belum gambarnya? Sudah, Kak. Sudah ya. Tadi kan pertanyaannya adalah si garis merah itu apa? Yang kakak perjelas di sini. Kalau di sini bukan garis merah ya, sebenarnya nggak harus merah, itu hanya gambar aja. Jadi di dalam line itu tuh ada yang membatasi antara tempat sentral dengan wilayah pinggirannya. Kita lihat K3-nya di sebelah kanan ya. Jadi ini kita lihatnya dari kanan dulu. Awalnya hanya sedikit yang terkena tempat sentral, maksudnya adalah terpengaruh. Karena kan tadi kakak bilangnya tempat sentral dan wilayah yang dipengaruhi, begitu. Jadi baru sedikit wilayah. Anggaplah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 wilayah, 6 kabupaten gitu deh. Jadi itu masih kategori pasar yang optimal karena bisa mempengaruhi wilayah pinggirannya. Lalu seiring waktu, namanya kalau wilayah yang sering menjadi target utama segala kebutuhan pasti kan akan berkembang dong. Berkembang terus, semakin hidup, semakin maju. Nah, di K4 ini akhirnya si transportasi ini semakin terbentuk. Kenapa transportasi kebentuk? Ketika pasar itu semakin optimal, maka permintaan semakin banyak. Contoh deh, kayak pengiriman barang, misal di Bandung belum ada, tapi pengiriman barang tertentu hanya ada dari Jakarta, yang akhirnya mengharuskan Jakarta-Bandung harus terhubung untuk mengirim barang-barang besar misalnya. Nah, akhirnya kan terjadi interaksi. Maka jalan rayanya harus optimal pula. Gak mungkin dong kita mau ke Bandung antar barang besar harus lewat Puncak dulu, lewat Bogor. Itu kan jauh banget, ngabisin bensin dan medannya agak sulit. Nah, akhirnya terciptalah Cipularang, tol Cipularang. Sering denger ya. Kalau ke Bandung, kita sekarang udah pakai tol Cipularang. Nah, itu kan karena ada seringnya aksesibilitas antara Jakarta dengan Bandung. Itu salah satu contoh. Nah, jadi maksud nih jalan optimal adalah semakin besarnya sebuah pasar, maka jalan rayanya pun akan semakin optimal untuk pengiriman barang, kebutuhan, dan lain-lain. Kayak threshold lah ya ibaratnya tadi, kalau menurut Perox kan threshold itu minimal penduduk supaya bisa mensuplai. Kalau ini lebih ke jalanannya yang optimum begitu. Nah, jadi maksudnya si garisnya itu semakin meluas. Kita lihat yang garis bold hitam itu semakin melebar kan. Kalau tadi masih kecil aja K3, kalau sekarang semakin melebar di K4. Nah, lalu di K7 semakin melebar lagi, yang artinya si 6 wilayah kabupaten tadi sudah terintegrasi dengan baik. Mereka sudah menjadi satu yang akhirnya membentuk suatu pemerintahan sendiri. Nah, yang tadinya mungkin dia masih nama kampung, hanya kampung biasa, lalu semakin berkembang, akhirnya mereka join menjadi satu kesatuan dan akhirnya menjadilah satu kabupaten baru misal, yang akhirnya mempunyai
bupati, punya camat, punya lurah, dan lain sebagainya. Gitu maksudnya. Gimana? Bisa dipahami? Siapa tadi? Alia. Gimana Alia? Oke, kakak lanjutkan lagi kalau gitu. Sudah paham ya? Yang lain mungkin ada yang mau nanya tentang hierarki ini? Rangga mau nanya? Enggak, Kak. Paham. Ya. Oke. Nah, kurang lebih ini gambaran tentang teori central place. Kurang lebih intinya adalah awalnya kan satu nih tengah warna merah, lalu menyebar dengan jadi si kuning ini adalah kotak-kotak kecil lainnya, kuning nih. Kalau merah adalah si sentralnya. Nah, biru ini adalah pasar yang optimum. Nah, pasar, dan akhirnya mereka saling terintegrasi sama si jalan raya itu, dan akhirnya mereka menjadi terkoneksi satu dengan yang lainnya. Kurang lebih begitu. Oke, tidak berlama-lama kita lanjut ke pusat pertumbuhan. Ini pun di buku juga ada nih, di buku SG. Tadi kita sudah membahas tentang sesuatu yang di tengah ya, tempat sentral dan kutub pertumbuhan, dan sekarang adalah si pusat pertumbuhan di Indonesianya nih kita akan membahas. Bahwa di Indonesia itu terbagi menjadi 4 region. Region A, B, C, D. Yang mana nantinya si ABCD ini terbagi menjadi 10 wilayah. Bisa dilihat ya. Kita lihat wilayah 1, daerah Indonesia bagian barat semua nih, Aceh, Sumatera Utara. Jadi menjalar dari barat sampai ke timur. Nah, wilayah 10, kalian pun bisa melihat wilayah 10 itu di daerah timur, yaitu Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Nah, dari 10 wilayah ini, mereka punya pusatnya masing-masing. Di sebelah kanan kalian bisa lihat ya, kalau wilayah 1 itu kan Aceh sama Sumatera Utara. Kita bicaranya provinsi loh di sini ya. Provinsi sama ibu kota kan beda. Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, yang mana pusatnya di Medan. Sedangkan Medan posisinya di provinsi mana? Tahu nggak? Sumatera Utara. Iya, Sumatera Utara. Berarti artinya si orang Aceh nih, pemerintahan Aceh ketika membutuhkan sesuatu, koordinasinya ke Medan, begitu. Supaya apa? Kenapa nih kayak gini? Kok wilayah 2, Sumatera Barat, Riau, Kepri. Kepri kan Kepulauan Riau-nya banyak ya pulau-pulaunya. Terus pusatnya di Pekanbaru. Kenapa kok harus ke sana apa-apanya? Karena sebelum adanya pusat pertumbuhan ini, itu baru diciptakan di era Jokowi, kalau salah baru kok ini. Makanya baru kita pelajari juga. Jadi dulu itu apa-apa kebutuhan perizinan yang berat-berat ya, kayak mau pembangunan infrastruktur, apa-apa harus ke Jakarta. Izinnya ke Jakarta. Terlalu lama di birokrasinya, terlalu lama di perizinan-perizinannya dan lain sebagainya ya, namanya Indonesia. Maka sekarang dibentuklah mereka menjadi grouping yang regional ABCD ini, agar mereka saling
merasa saling, oh ya kita ini satu wilayah loh, saling terintegrasi loh, saling membantu untuk pertumbuhan wilayah mereka sendiri gitu. Jadi nggak apa terpusat di Jakarta gitu. Nah, kalian harus hafal si pusat-pusat nation ini. Karena sering muncul banget nih di pertanyaan. Misal kadang ada pertanyaan apa ya? Banjarmasin, apakah termasuk bagian dari pusat pertumbuhan? Nah, Banjarmasin itu kan ibu kota Kalimantan Selatan ya. Ternyata tidak, karena Kalimantan Selatan itu berpusatnya di Balikpapan dan Samarinda gitu. Nah, untuk lebih jelasnya nih gambarnya. Nah, di boundaries ada regional A, regional B, C, D. Bisa terlihat Sumatera aja sudah terbagi menjadi 2. Wilayah 1 dan 2 tadi ya, yang Aceh sama Sumatera Utara berpusat di Medan. Lalu wilayah 3, 4, 6 yang berada di Pekanbaru. No. Mana sih? Sorry. Sumatera Barat, Riau, Kepri, Pekanbaru. Oh, ini nih. Wilayah 2. Terus Pulau Jawa pun terbagi menjadi 2. Jawa Timur nggak gabung sama kita ya. Karena supaya Jawa itu bisa memberikan impact keluar sebenarnya. Kita kan tahu ya sekarang Surabaya itu maju loh. Kalau kalian tahu orang-orang Surabaya tuh tajir-tajir gitu kan. Banyak orang apa ya kita nyebutnya tuh crazy rich itu ya. Yang sempat viral itu banyak munculnya itu dari Surabaya, karena memang orang Surabaya tuh udah kayak Jakarta gitu, semaju itu, dan akhirnya Surabaya itu dipisahkan supaya memberikan impact ke wilayah Jawa Timur saja dan ke Bali, lalu ke Kalimantan Timur gitu kan. Oke, mereka masih satu region C. Sedangkan kalau yang Jawa Tengah sama Jawa Barat, Banten, kita ini berpusatnya masih di Jakarta gitu. Dan seterusnya. Bisa dilihat ya. Ada pertanyaan tentang zona ini? Aman? Oke. Kalau aman, kakak lanjutkan. Lalu, apa sih gunanya di boundary seperti itu, di zona-zona regional kayak gitu? Jadi pengaruhnya pusat pertumbuhan yang dibuat sama pemerintah itu supaya pemusatan dan persebaran sumber daya. Hadirnya pusat pertumbuhan, tadi ya pusat pertumbuhan seperti Medan, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Samarinda, tadi yang kakak suruh hafalkan tadi. Hadirnya pusat pertumbuhan tersebut itu menarik jumlah tenaga kerja banyak. Ya nggak, yang akhirnya mereka banyak yang mau bekerja di kota-kota besar. Jadi jangan apa-apa harus di Jakarta penuh. Sampai pemerintahan aja mau pindah ke Kalimantan kan. Gitu, supaya merata. Adanya arus mobilitas dari desa ke kota dan antar provinsi gitu. Lalu untuk yang kedua untuk perkembangan ekonomi juga. Jadi beberapa peluang kerja di beberapa sektor itu terjadi arus barang yang berdampak pada transportasi, perdagangan, perkantoran, jasa, begitu.
Yang ketiga, adanya perubahan sosial budaya masyarakat pastinya. Dengan regen-regen seperti itu, yaitu memotivasi masyarakat untuk berlomba memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan untuk menghadapi perubahan sosial budaya. Jadi kayak misal orang di Jawa Timur, mereka pengen sekolah di daerah mana ya? Misalnya di daerah kampung banget di Jawa Timur. Pengen sekolah yang bagus, yang nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta, ke Surabaya pun itu juga sudah cukup maksimal gitu. Yang akhirnya kan membuat pemerataan juga di sana. Lalu akibat mobilitas penduduk, maka terjadi akulturasi dan asimilasi nilai budaya. Ini sosiologi ya, harusnya tahu. Yang ketiga, terbukanya arus informasi dan komunikasi akan mempercepat pertumbuhan daerah tersebut. Dan yang terakhir, terbentuknya lapangan pekerjaan yang banyak dan luas akan ketutup lagi. Akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selesai deh. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Coba nih kakak review nih tentang pengaruh pusat pertumbuhan, zonasi pusat pertumbuhannya, berikut pusat-pusatnya. Ini bagian dari Central Place Theory, masih Central Place. Central Place bahasa Inggris aja ya, tempat sentral maksudnya. Teori tempat sentral, teori kutub pertumbuhan. Nah, ini pusat pertumbuhan tadi yang mana di dalamnya terdapat dua yang kita pelajari. Wilayahan dan wilayah. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Halo? Hasna mau nanya nggak? Enggak, Kak. Oke. Steven mau nanya? Enggak, Kak. Enggak, sambil kakak cek nih, pada hadir nggak? Nanda, mau nanya nggak? Enggak, Kak. Enggak. Alia, mau nanya? Enggak, Kak. Enggak. Rangga, dipanggil Rahmat apa Rangga nih? Enggak, Kak. Oh, Enggak, Angga. Angga mau nanya? Iya. Angga mau nanya nggak? Enggak. Enggak. Kalau gitu kita latihan soal. Pakai buku SG, yang udah punya buku SG boleh dibuka latihannya. Di halaman 260. Nah, buat yang belum pegang bukunya, nih kakak share di layar. Oke, kita kerjakan yuk. Nomor 1 dari siapa dulu ya? Dari absen enaknya nih. Oh, karena Hasna pakai angka 13, jadi dia absennya di atas tuh. Yuk, Hasna nomor 1. Nomor 1 apa?
Soalnya wilayah region terdiri dari wilayah formal dan wilayah fungsional. Dasar utama kewilayahan formal itu interaksi bukan? Atau aliran? Nama lainnya. Kenapa? Dasar utama wilayah formal dasarnya. Kak, aku boleh jawab nggak? Boleh. Keseragaman bukan, Kak? Keseragaman, Kak. Iya, keseragaman. Karena kuncinya si wilayah formal ini adalah homogen. Nah, homogen atau uniform, berarti kan dia seragam, sama aja ya. Jadi kuncinya adalah itu. Jawabannya A. Oke, nomor 2, absennya Aliyah. Pak Al. Penetapan daerah tujuan wisata merupakan salah satu contoh penerapan yang D bukan, Kak? Tujuan wisata penerapan daerah bukan. D itu kan homogen ya. Berarti maksudnya di sini adalah kita ini kan lagi belajar tentang wilayah nodal, maksudnya fungsional sama wilayah formal. Cuman 2 itu, sedangkan homogen ini adalah lebih ke ciri-cirinya dari si formal tadi kan. Jadi bukan D nih. Kalau untuk wisata formal. Sih yang nodal, Kak. Formal. Seharusnya nodal. Karena dia wilayah yang ditujukan punya tujuan untuk wisata gitu kan. Berarti dia bukan wilayah yang seragam. Karena wisata emang seragam. Misal gini deh, di Lembang. Lembang kan kita tahu ya, dia itu banyak wisata kalau kita ke Lembang. Tapi apakah wisatanya sejenis semua? Misal apa ya wisata di Lembang tuh? Misal yang berkebun bunga-bunga, apa sih itu namanya? Lupa. Maksudnya kan banyak. Ada yang wisata memberi pakan binatang, ada wisata yang untuk ngopi-ngopi cantik, ada yang wisata untuk hanya pemandangan alam. Nah itu kan sudah berbeda-beda ya. Berarti kita nggak bisa menyebut ini adalah formal region, apalagi homogen region itu nggak ada. Homogen itu adalah ciri-cirinya si formal region. Jadi yang paling tepat adalah nodal, karena dia difungsikan, ditujukan sebagai wilayah pariwisata gitu. B. Nomor 3, Ananda. Yo, Nanda. Yang 1 bukan, Kak? Wilayah ketinggian. Penerapan, cepet banget udah megang bukunya ya, Kakak baru lihat soal nih. Penerapan konsep wilayah formal. Wah, cara jawab simak nih. Tadi kamu jawab wilayah ketinggian. Iya. Jadi ini cara jawabnya adalah harus lebih dari 1. Kalau misal kamu jawab 1 sama apa yang paling benar? Sama 3, Kak. Kalau nggak salah. Kita lihat wilayah formal tadi kan kuncinya adalah
homo ya, seragam. Berarti harus wilayah yang sama. Wilayah ketinggian benar, karena dia tinggi semua. Berapa hektar itu dataran tinggi, kayak dataran tinggi Dieng ya, itu kan memang pegunungan yang memanjang dan sama semua. Itu bisa wilayah formal. Lalu kepadatan penduduk. Kak, satu lagi yang pusat industri bukan sih, Kak? Kan kalau pusat industri homogen gitu. Iya. 1 dan 4. Tapi masalahnya jawaban 1 dan 4 tuh tidak ada kalau di opsi. Jadi jawaban A itu, kalian udah pernah lihat kan belum cara menjawab ini? Jadi A itu 1, 2, 3 benar. B 1, 3 benar. C 2, 4 benar. Tadi apa C? D 4 saja benar. Kalau E semua benar. Gitu cara jawabnya. Nah, kalau tadi inget gak tuh cara jawabnya? Apa aja, Kak, yang A tadi 1 dan... Nah, ini kakak tunjukin nih. Cara tipe jawabnya itu seperti ini. Iya, tapi kalau kakak nunjukin layar soalnya ke close dulu ya. Karena nanti kepake sih buat kalian ujian SBM dan itu. SBM dan SIMAK. Mana sih? Nah, muncul nggak? Jadi, kalau kalian jawab 1, 2, 3 benar, itu jawabannya A. Kalau 1, 3 aja, kayak tadi kan dijawab, ada yang jawab 1, 3 tuh, berarti kamu jawab pilihannya B tuh berarti. Nah, kalau nanti jawabnya, ternyata kan tadi kita bisa melihat 1 benar, 3 juga benar, 4 benar. Tidak ada kan opsinya 1, 3, 4? Nah, kalau tidak ada... Kalau benar semua, bisa nggak, Kak? Nah, yang kalau benar pertumbuhan ekonomi termasuk homogen nggak? Nah, kita lihat nih, kalau benar semua, apakah si soal yang poin 2 ini, wilayah pertumbuhan ekonomi. Wilayah pertumbuhan ekonomi. Menurut kalian itu tergolong nggak homogen? Enggak, Kak. Karena kalau ekonomi itu nggak statis. Dia dinamis, pasti bergerak terus. Ya, pertumbuhan itu kan tidak serentak sama ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Berarti 2 itu masih salah. Nah, berarti yang benar adalah 1, 3, 4. Namun, tidak ada opsi 1, 3, 4. Berarti kita akan memilih yang mana? 1 dan 3. Iya, 1 dan 3. Jadi kalau ada soal-soal seperti itu,
biasanya yang 4 itu pengecoh supaya kita bingung nih apakah milih 4 doang gitu. Cuman kan kita harus memilih yang terbanyak pastinya. Jadi jawabannya adalah B, 1 dan 3 benar. Gitu jawabnya. Berarti Oke. kalau yang 4 sebenarnya benar atau enggak, Kak, untuk pusat industri? Yang 4 benar. Kalau Yang 4 kita benar jawab karena 4 kan dong, tadi kalau mana kita nih jawab contoh 4 dong kakak itu tadi termasuk nih. salah atau benar? Jawab 4 doang sebenarnya benar, tapi kan kenapa kita harus memilih yang sedikit kalau 1 dan 3 itu juga benar begitu. Jadi si 4 ini soal jawabannya ini pengecoh. Nih, kan tadi di PPT kakak udah masuk ya. Kakak memberikan contoh bahwa wilayah formal salah satunya adalah industri, ya kan? Daerah pertanian atau daerah dataran tinggi juga bisa. Yang penting dalam berapa meter, berapa hektar, itu daerah yang sama gitu. Industri juga. Jadi 134 benar, namun kita harus mengambil yang paling banyak, yaitu 1 dengan 3, begitu. Begitu ya. Jadi jawabannya B. Oke, lanjut nomor 4. Enggak. Nomor 4. Yuk, enggak. Jawabannya yang D bukan nggak? Memperkarakan wilayah tertentu. Apa tadi? Apa yang mana enggak? Yang D. Memperkarakan. Memperkarakan itu kan mempermasalahkan ya. Mempermasalahkan wilayah. Kayak kurang tepat kalau Depok. Yang B bukan, Kak. Tadi hasilnya Mengelompokkan kawasan. Bogor. Ya, mengelompokkan. Jadi maksudnya si perwilayahan kan tadi kayak dibilang ya, kayak zona wilayah bersih sama zona wilayah kumuh. Lalu si wilayah kumuh ternyata ada secuil bagian yang sudah bersih. Maka kita bisa kelompokkan mereka join kepada yang wilayah bersih. Begitu. Bukan memperkarakan. Kalau memperkarakan berantem dong mereka antara kampung A sama kampung B. Wah, tidak begitu usahanya. Atau mengekspansi juga bukan. Mengekspansi itu kan mengekspansi apa? Memperbesar, Kak. Iya. Tapi itu kan kaitannya lebih ke negara-negara ya, enggak. Jawabannya betul B, nomor 5. 1, 2, 3, 4. Oh, ini cuma 4 orang ya. Berarti balik lagi ke Hasna, nomor 5. Nomor 5 yang pusat pertumbuhan, Kak. Nomor 5, pusat pertumbuhan. Yang B. Yang dapat mempengaruhi ya. Iya, betul. Pusat pertumbuhan Bogor. Oke, lanjut nomor 6. Siapa tuh setelah Hasna? Alia. Ya, nomor 6, Al. Dipanggilnya Alia apa Melani? Aliyah, Kak. Iya, benar ya.
Nomor 6, Al. Yang D bukan, Kak? Atau yang C? Pusat pertumbuhan karena ayo, berarti dia ada faktor apa bisa jadi pusat pertumbuhan? Yo, apa C? C. C, Kak. C. Karena kan tadi kakak bilang ya pusat pertumbuhan itu kan yang mana dia pusat orang butuh apa larinya ke daerah tersebut. Orang butuh apa ke daerah tersebut. Semua orang tuh bertumpu pada wilayah tersebut. Berarti kan dia pusat aktivitas warga pastinya. Dan mudah diakses juga. Kalau yang B itu sulit diakses nggak mungkin. Gitu. Interaksi tinggi dan mudah dijangkau. Daerah strategis dan pusat aktivitas warga. Oke, lanjut. Nomor 7, Nanda. Yang E bukan, Kak? Kecuali. Depok ya tadi kamu jawabnya? Yang E. Sorry. Jenis kelamin. Nah, bener nggak tuh teman-temannya? Atau yang D? Yang mempengaruhi pusat pertumbuhan, kecuali. Yang mempengaruhi pusat pertumbuhan tuh kecuali ya jenis kelamin dong. Iya, kan nggak ada di satu wilayah maju hanya karena dia laki-laki semua gitu. Mentang laki-laki punya power, terus mereka menjadi wilayah yang paling unggul. Tidak begitu kan? Tidak. Negara kita maupun di negara lain, negara Amerika itu belum ada sih. Kalau bentar jawab dulu. Halo? Kayaknya kakaknya jaringannya lagi bermasalah deh, teman-teman. Ditunggu sebentar ya. Oke, Kak. Iya, Kak. Halo. Maaf ya. Low bed dari tadi mau nyolok tanggung jadi mati. Gitu. Halo semuanya, kakak udah masuk kan nih? Udah, Kak. Oke. Kita lanjutkan lagi ya, gara-gara nyolok di entar-entar. Tadi Oke. Nomor berapa tuh tadi? Tadi jawabannya E ya, nomor 7, jenis kelamin penduduk. Lalu nomor 8. 8 yuk. Siapa nih?
menjawab. Enggak. Yuk enggak, 8 enggak? Maaf Pak, itunya hitam, nggak kelihatan. Oh alah. Belum muncul ya. Nah, udah muncul belum? Udah Kak. Yuk, nomor 8. Menurut saya yang Kak. Setiap wilayah punya potensi. Faktor utama yang mempengaruhi kesuksesan, ketersediaan SDM dan infrastruktur memadai. Ya betul, betul. Infrastruktur pastinya, manusianya, yang akhirnya dia bisa mempengaruhi, bisa memberi impact ke wilayah sekitarnya. Betul, lanjut 9, balik ke atas lagi nih. Yo, 13, Hasna. Kota Cilegon itu di mana, Kak? Cilegon tuh di Banten, di ujung Banten. Tahu Pantai Anyer? Iya. Nah, deket situ, deket ya, bukan berarti di Cilegon ya pantainya. Cilegon tuh kalau udah mau nyebrang ke Pulau Sumatera. Di situ. Yang 4 bukan, Kak, memiliki industri yang propulsif. Propulsif. 4 aja. Kayak kalau Cilegon itu pusat industri bukan sih, Kak? Iya, industrinya apa, tahu nggak? Nggak tahu. Pernah dengar Krakatau Steel? Tahu, pernah, Kak. Nah, Krakatau Steel kan di Cilegon. Stainless Steel ya, nama perusahaannya adalah Krakatau Steel gitu. Dan itu emang terkenal. Kak, Ya, mau nanya dong, propulsif itu apa artinya? propulsif itu susah nih. Yang memberikan yang memberikan ini impact ke sekitarnya, pendorong. Propulsif itu artinya pendorong. Jadi maknanya itu adalah yang mana si Krakatau Steel ini kan punya power ya mereka di bidang industri tersebut. Dan akhirnya si Cilegon ini yang tadinya kampung, Cilegon tuh kan dulu belum hidup, maksudnya belum ada orang tahu Cilegon tuh di mana gitu ya. Dan akhirnya karena ada si Krakatau Steel tersebut, orang jadi notice loh, oh ini Cilegon, dan lama-kelamaan mereka berkembang menjadi sebuah kota. Dulu kan Cilegon belum kota. Gitu. Artinya mendorong. Jadi jawabannya adalah 4 doang. Betul. Kalau 4 doang tuh Depok ya. Tadi di foto nggak yang kakak kasih tahu cara jawabnya? Belum, Kak. Apa? Untuk kalau yang model kayak gini tuh nanti tuh kita silang di bagian yang misalkan 1 dan 3 kita silang gitu atau kita kasih tulisan D gitu, Kak? Oh enggak, ini kan hanya soal ya. Nanti tuh kalau sekarang kan online nih, kalau online kakak kurang tahu juga. Kalau misalnya ntar tes langsung ada lembar jawaban tersendiri.
Nah, nanti ya kalian pilihannya kayak opsi ujian aja, A, B, C, D, E, kalian lingkari. Misal menurut kamu 4 doang benar, berarti kan D. Nah, kamu lingkari yang si D. Tapi karena sekarang online ya tes simaknya nggak tahu ntar zaman kalian tahun depan masih online apa enggak. Berarti ntar kalau menurut kamu 4 doang, berarti D yang kamu klik gitu. Nah, lanjut nomor 10. Alia. Memudahkan koordinasi dan meratakan pembangunan bukan, Kak? Fungsi pusat pertumbuhan secara umum. Pembangunan. Ya betul, Depok berarti. Memudahkan koordinasi dan meratakan pembangunan. Makanya di Indonesia dibagi menjadi 4 region tadi ya, 4 region dan 10 wilayah. Yang mana setiap wilayah punya pusat-pusat daerah masing-masing. Itu nomor 11, Nanda. Yang A bukan, Kak? Dampak positif. Pelayanan kepada masyarakat. Dampak positif, iya. Dampak positif pusat pertumbuhan. Yang B iya nggak, Kak? Yang mana? Pertumbuhan daerah. Mempercepat Iya. pertumbuhan. Iya, menurut kakak mempercepat pertumbuhan daerah terpencil. Karena yang tadinya daerah terpencil, kebutuhannya harus ke wilayah kota besar, dia pulang lagi kan menghidupi wilayahnya tuh sekitarnya. Dan akhirnya wilayah kecil tersebut jadi hidup gitu. Karena kan fungsinya si pusat pertumbuhan ini kan menyebarkan aura kebaikan, aura positif. Nah, aura positifnya itu adalah dalam bidang pertumbuhannya gitu. Jadi Depok jawabannya ya. 12, enggak? Ya Kak. Kak bisa dikebawahin sedikit nggak Kak? Bawahin, oke. Mentok sih, oh iya masih ada. Peranan pusat. Yang E bukan Kak? Badan pusat pembangunan. Menstimulus pertumbuhan ekonomi bagi daerah sekitarnya. Ya, betul. Betul-betul. Tahu menstimulus maksudnya? Mensuges. Kayak memancing gitu kan ya, menstimulus tuh. Memancing jadi agar wilayah sekitarnya tuh kepacu gitu untuk menjadi maju. Gitu. Betul. Lanjut 13, balik lagi. Mana nih 13? Oke. Pesna. Investasi yang ditemukan pusat bagi perluasan pasar, Kak. Perluas. Kamu selalu dapat soal yang jawabannya begini ya. Begini. Kak, implikasi itu apa, Kak? Implikasi itu dampak. Kak, kalau semuanya benar bisa nggak, Kak? Karena kalau misalkan emang jadi, misalkan daerah terpencil jadi daerah maju, nilai tanahnya juga berubah. Terus daya belinya juga lebih tinggi.
perubahan penggunaan tanah. Bisa. Semuanya Kalau bisa. benar semua berarti opsinya itu yang E. Yang E, coba kita lihat. Dampak yang ditimbulkan pusat pertumbuhan bagi daerah sekitar. Yang pasti adanya perubahan penggunaan tanah, bener nggak? Ya kan? Yang tadinya sawah udah jadi komplek dong. Semakin maju ya kan? Komplek-komplek klaster-klaster biasanya. Terus daya beli tanah, perubahan daya beli yang lebih tinggi. Oke, yang tadinya mungkin masih pada murah-murah, seiring maju suatu wilayah dia akan jadi mahal-mahal. Makanya terkadang nih harga sembako, harga cabai di Bogor sama di Jakarta aja udah beda. Nah, itu kan ngaruh ya. Perubahan nilai tanah. Maksudnya nilai tanah itu adalah nggak cuma dari sisi harga, tapi yang tadinya nilainya tanah itu hanya sebagai sawah, hanya untuk berkebun, tapi dia sudah menjadi wilayah yang lebih bermanfaat, misal menjadi sebuah mall, menjadi pusat perbelanjaan, berarti kan dia naik derajat nih, dari sawah jadi mall. Nah, gitu. Terus adanya perluasan pasar, berarti benar semua dong ya? Iya, Kak. Iya, jadi jawabannya E. Ember. Udah 16.15. Kalian ada kelas lagi nggak habis ini? Ada, Kak. Walah, yaudah tuh. Ada yang mau ditanyain nggak nih sampai nomor segini tentang wilayah? Mungkin selanjutnya bisa dikerjakan sendiri. Nanti kalau pengen tahu jawabannya bisa klinik ya. Klinik online atau klinik langsung boleh. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya lagi nggak yang lain? Enggak, Kak. Oke, kalau nggak ada, kakak absen dulu. Lihat kakak foto ininya. Emang cuma 4 anak ya? Enggak, Kak, ada 6. Ada 5, Kak. 1, 2, 3, 4, cuma 4 dari tadi. Oh iya, Steven di bawah. Berarti dari tadi Steven nggak jawab dong. Kamu kenapa diem aja? Saya pengen ngomong gak enak ya, tadi kakak ngomong terus. Aduh, Steven. Soalnya kakak cuma mentok di Angga, terus kan tulisannya SG Arundina di sini. Nggak kelihatan di bawah Arundina ada Steven. Aduh, maaf ya Steven ya. Ya, Kak. Mungkin ada yang mau ditanyain gak nih tapi? Enggak, Kak. Tadi udah nanya kok. Ya udah. Oke, makasih buat semuanya yang udah hadir ya. Tetap semangat belajarnya, walaupun online. Mungkin sebentar lagi kita nggak online. Oke, makasih semuanya. Kakak pamit. Assalamualaikum. Makasih, Kak. Yo, Waalaikumsalam, makasih Kak. Waalaikumsalam.